Perkenalkan, saya Faizal Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang trigonometri. Oke. Untuk yang pertama adalah di sini trigonometri itu mempunyai satuan. Yang pertama itu ada satuan derajat dan yang kedua adalah radian. Oke, di sini kita misalkan satu lingkaran. Di satu putaran lingkaran itu memiliki 360 derajat dan 2 pi radian. Jadi 1 pi radian itu sama saja seperti 360 derajat dibagi 2, atau 1 pi radian adalah 180 derajat. Oke, contohnya di sini. Sin setengah pi sama dengan sin 90 derajat. Karena 1 pi radian derajat adalah 180 derajat dan 180 derajat dibagi 2, maka hasilnya adalah 90 derajat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sudut istimewa trigonometri. Dalam trigonometri memiliki sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 37 derajat, dan 53 derajat. Sin, cos, dan juga tan. Oke, untuk 0 derajat itu 0, setengah akar 2, ini kurang 45 derajat ya, jadi 0, 30, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Lalu di kanan ada 32 derajat dan 53 derajat. Sin, cos, tan. Oke, untuk ini 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 2. Ini sebenarnya tinggal setengah, tetapi ditambahin 1 angkanya. Yang di sini setengah akar 0, maka hasilnya 0. Ini setengah akar 1, hasilnya setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4, hasilnya 1. Lalu untuk cos adalah kebalikan dari sin. Jadi yang 0 derajat itu 1, lalu untuk yang 30 derajat itu setengah akar 3, dan sebaliknya. Lalu untuk tan adalah hasil bagi dari sin per cos. Jadi tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Jadi 0 bagi 1 adalah 0, setengah bagi setengah akar 3 adalah 1/3 akar 3, dan setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah 1. Lalu setengah akar 3 dibagi setengah adalah akar 3, dan ini tidak terdefinisi. Lalu untuk 30 derajat dan 53 derajat, di sini ada 3/5 dan 4/5. Untuk cos juga sama, tinggal dibalik 4/5 dan 3/5. Dan untuk tan juga masih sama, kita dibagi
3/5 dibagi 4/5 adalah 3/4. Lalu untuk 4/5 dibagi 3/5 adalah 4/3. Lalu di sini tidak hanya tan alfa yang dapat dibagi, tapi juga sekan, itu sama saja seperti seper cos alfa dan kosekan, itu sama saja seperti seper sin alfa dan kotan sama dengan seper tan alfa. Untuk contoh adalah kita ambil contoh untuk tan sekan, misalnya sekan 60 derajat, maka sama dengan seper cos 60 derajat. Lalu karena cos 60 derajat di sini adalah setengah, maka ketika masukkan 1/2, lalu jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Lalu lanjut. Selanjutnya ada kuadran. Jadi trigonometri itu mempunyai 4 kuadran, dan sini kuadran 1, ini 2, di sini 3, dan di sini 4. Setiap kuadran mempunyai jumlah nilai positif yang berbeda. Untuk kuadran 1 semua positif. Untuk kuadran 2 sin dan kosekan positif. Sin dan kosek positif. Dan untuk kuadran 3 ada cos dan juga kotan. Dan untuk kuadran 4 ada cos dan sekan. Nah, untuk selanjutnya ada penerapan dalam segitiga. Di sini segitiga ini kita misalkan dari situ menjadi depan, miring, dan juga samping. Jadi sin adalah depan miring, depan dibagi miring, cos adalah samping dibagi miring, dan untuk tangan adalah depan dibagi samping. Lalu untuk contohnya, misal ini 4, di sini 3, dan di sini 5. Untuk sin alfa adalah depan dibagi miring. Karena di sini depan adalah 3 dan juga miring 5, maka sin alfa adalah 3/5. Lalu untuk cos adalah samping dibagi miring. Karena samping di sini ada 4 dan miring adalah 5, maka cos alfa adalah 4/5. Lalu selanjutnya ada
tangen. Tangen adalah depan dibagi samping. Depan di sini ada angka 3. Depan dibagi samping. Depan 3 dan samping 4. Jadi tan alfa adalah 3/4. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi trigonometrik. Di sini saya akan menjelaskan grafik sinus terlebih dahulu. Untuk grafik sinus itu di sini naik dari 30 lalu sini juga naik Oke, jadi bentuknya grafik sinus itu seperti ini. Lalu di sini masih lanjut untuk seterusnya. Jadi dia naik di 30 derajat, 45 derajat, 60, 90, lalu di 120 derajat turun, 135 turun, lalu di 150 turun dan 180 turun. Lalu dan untuk selanjutnya dia turun kembali di 210, 225, 240, 270. Di sini 270. Dan kembali naik di 300, 325, 330 dan 360. Grafik sinus mempunyai titik puncak di 1 dan titik terendah ada di -1. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan grafik kosinus. Dan untuk grafik kosinus dia mulai dari angka 1 di 30 derajat dan setengah akar 3 di 45 derajat, setengah akar 2 di 60 derajat dan seterusnya.
Dan grafik kosinus mempunyai titik puncak di 1 di 30 derajat dan titik terendah di negatif 1 di 180 derajat. Lalu yang selanjutnya ada grafik tangen. Lalu untuk grafik trigonometri, dia mempunyai titik terendah di sini, lalu naik di 90 derajat, lalu di 120 derajat titik awal di negatif 1, lalu naik sampai segini dan seterusnya.